Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, kita ketemu lagi di sesi kali ini. Saya akan membahas tentang bagaimana sih penggunaan T-Guru dan T-IKU gitu ya. Nah, eh, sebenarnya pada video ini saya cuma mengulang sebenarnya ya, karena sebenarnya ini sudah pernah kami terangkan gitu ya ke kalian, jelaskan gitu ya. Jadi eh, pada dasarnya sih memang kalau saya melihat teks guru itu memang keluar di jadi dia harus dalam bentuk kata kerja gitu ya pertama. Jadi kita harus tahunya bahwa bentuk T-nya di situ adalah kata kerja gitu ya. Kata kerja bentuk T gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga yang harus hati-hati gitu adalah ada aktivitas yang terlihat gitu ya, dan ada aktivitas yang tidak terlihat ya. Yang tidak terlihat itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah dari sudut mana kita melihat aktivitas, data, ya. Nah, itu dari sudut mana gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, maksudnya dari sudut itu bagaimana ya, Sensei? Oke, pada video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan itu ya. Jadi kalau untuk kata kerja bantu T, Anda berarti harus membuka kembali catatannya di bab 14 ya, MN. Bab 14 Minano Nihongo gitu ya. Oke. Kemudian untuk aktivitas yang terlihat dan tidak terlihat bisa kita lihat dari misalnya eh kalau misalnya dia itu berupa aktivitas apa ya, eh misalnya nyata gitu ya, misalnya apa, eh contohnya tabako o katekimasu. Ini ya, katekimasu gitu ya. Nah, ini sebenarnya pernah kalian gunakan pada misalnya salam, itekimas gitu ya. Nah, itekimas itu diucapkan pada saat apa? Mau keluar dari rumah gitu kan ya. Dan kemudian untuk jangka waktu yang lebih pendek gitu, misalnya sore dia akan balik lagi gitu ke rumahnya. Nah, itu juga bisa digunakan bentuk itekimas gitu ya. Nah, pada contoh kali ini saya akan masuk di tabako o katekimas. Nah, berarti orang ini atau saya akan pergi dulu membeli eh, apa rokok, lalu kembali lagi di tempat semula gitu ya. Nah, kalau kita bisa jabarkan di sini, misalnya di sini titiknya ya, sitengnya di sini, siteng, misalnya watashi di sini berdiri gitu ya. Misalnya watashi itu anisang misalnya kan ya, ani misalnya. Nah, inilah titiknya. Kemudian di sini misalnya warung rokok, misalnya tabako yasa. Kenapa contohnya jadi tabako ya? Paling gampang mungkin ya. Nah, ini titiknya di sini, ini titiknya di sini gitu ya. Nah, kita akan masuk ke ini dulu. Jadi ini tabako o kaimas nih. Saya akan pergi ke sini ya, dan kemudian datang lagi ke sini dalam artian kimas ya. Jadi titik awalnya itu dari sini ya. Hmm. Titik awalnya dari sini kita melihat dan datang lagi ke sini ya, gitu. Ini endingnya gitu, datangnya di sini gitu ya. Nah, itulah bentuknya tekimas itu ya.
Tapi bagaimana dengan aktivitas yang tidak terlihat, Sensei? Nah, itu tidak terlihat, ini paling banyak muncul mungkin ya di dalam soal karena menurut saya gampang terkecoh gitu ya. Misalnya Shigatsu ni Naruto gitu ya. Shigatsu ni Naruto. Apalagi Sakura. Misalnya apa? Shigatsu ni atau gini. Shigatsu ni Naruto Sakura ga misalnya Saite Kimas atau Atatakaku Nate Kuro misalnya ya. Ini mungkin saya kasih gini aja ya. Aduh, ini ada rootnya di sini ya. Oke. Nah, pada bagian ini juga kita menggunakan bentuk tekuru ya. Oh, kenapa bisa sensei misalnya kan? Nah, eh, di sini kita menggunakan partikel to, bukan partikel, iya partikel to joshi gitu ya, partikel joshi to di sini sebenarnya to ini mempunyai arti kalau gitu ya. Jadi kalau bulan 4 akan menjadi hangat gitu ya. Nah, mungkin kita melihat dari segi apa? Berada di posisi sitengnya di mana ini berarti? Sitengnya itu kita mungkin di eh, Fuyu Tokikara Miro. Oh, ya. Jadi kalau sudut pandangnya kita di bagian Fuyu, misalnya kita berdirinya di posisi waktu eh, musim dingin gitu, kemudian kita melihat ya. Nah, kalau si Kuro itu kayak gini kan. Hmm. Nah, ini sama tadi ini. Nah, kan ya. Jadi sesuatu yang mendekati kita gitu, ya. Nah, ini, aduh, inilah yang eh, menjadi kimas di sini, ya, yang teh kimas itu. Ya. Jadi ini kayak misalnya atatakaku kan atatakai di sini kan ya. Mungkin atatakai itu haru misalnya kan, haru. Bulan 4 itu identik haru kan ya. Nah, nah, kalau kita melihatnya dari, sorry, kita melihatnya dari musim, kan sitengnya di sini ya. Jadi sitengnya itu di sini ya. Jadi siteng, kita melihat dari, oh iya, ada bener, sorry ya. eh kita melihatnya dari, kita eh, melihat dari sini nih, pelan-pelan. Sesuatu yang mendekat ke arah kita. Jadi kita berdiri di posisi sini. Tapi kita melihat bahwa bulan 4 itu mengarah kepada kita. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan nate kuro. Ya, itulah yang disebut dengan kata kerja tekuro. Oke, bagaimana minasang bisa Ji? Jadi kita berdiri di posisi sini dan sesuatu yang terlihat ataupun tidak terlihat itu mengarah ke kita, ya, mengarah ke pembicara gitu ya, Haswa gitu. Oke ya, semoga kalian bisa paham ya. Next mungkin saya akan masuk ke, tunggu ya. Gimana kalau kita melihat ini dari segi, kan tadi udah tuh aktivitas yang lain ya. Nah, sekarang upgrade sedikit tuh. Nah, upgrade di mananya Sensei? Nah, ini ya. Upgrade gimana sih caranya membaca grafik? Nah, ini juga. Nah, Alhamdulillah kemarin
Ime Sensei sendiri diam benar. Hai ya. Jadi kita melihat kan ya, ada sebuah grafik. Hiroshima Ken no Ryugakusei zu no Saiju. Desu ne. Kayak semacam apa itu Saiju? Bahasa Indonesianya yang cantik apa ya? Temate, kayak jumlahnya begitu, perpindahannya, pergerakannya apakah ya? Oh, baik ya. Kita tulis dulu kanjinya. Ini ada kanji tangan dan mirip kanji Matsumeru di sini. Maaf ya, ini agak lama. Karena mesin saya tidak menginstal. Kalau lihat kanjinya ini bacanya, kemudian Ido no kanji desu ne. Baca I itu mungkin. Transisi. Apa itu transisi? Sui I. Ini Sui Senjo kayaknya ya. Sui I itu kayak transisi. Mungkin perubahannya begitu ya. Ya, perubahan-perubahan. Dari 2006 sampai 2021. Bagaimana sebuah data itu kita baca gitu. Nah, tadi Ibu Sensei udah kasih clue gitu ya. Dari mana sih kita membacanya, Sensei ya? Kita bisa membacanya itu lewat dari mana kita berada. Misalnya, saya memposisikan diri saya dari tahun 2006 dan kemudian harus ada apa nih, Kijungji. Kijungji itu kayak standar dari mana sampai mana gitu ya. Jadi kita melihat ini bisa ya, ini bisa kita ngelihat dari posisi Kijunji dari sini ya. Kalau kita melihat datanya itu dari dari posisi 2006, maka nah ini ya. Kalau tadi itu T kita, sekarang itu kita akan masuk di posisi T ita. Nih ya, T ita. Jadi kebalikan aja dari tekuro. Jadi kalau tekuro itu sesuatu yang datang kepada kita mengarah chikazuite ya, mengarah ke mendekati kita itu te kimas. Tetapi kalau teiku sesuatu yang menjauh dari kita ya, menjauh dari pembicara begitu. Nah, sekarang kita lihat misalnya si posisi dari mana saya melihat data. Misalnya saya memposisikan data saya berada di tahun 2006, maka kita bisa bilang ya, ni niju apa nisen juku nen made Hiroshima ken no ryugakusei no kazu wa fuete ita. Ya, kenapa fuete ita? Karena kita melihat pergerakan itu menjauh terus gitu sampai berada di posisi Nisenju Kyunen, 2019. Jadi kalau datanya itu dilihat pergerakannya meninggi, artinya itu menjauh dari si pembicara A, gitu ya, si A kita melihatnya, maka kita bisa menggunakan teita ya. Jadi ilustrasinya dia adalah menjauh ya, gini. Oke. Kebalikan tadi tekan dengan tekuro. Tuh ya. Bagaimana bisa dipaham? Oke. Next ya, kita akan masuk ke
bagaimana si data yang lainnya. Karena saya foto, makanya terbalik-balik. Kalau kalian rajin nonton ini, mungkin akan terbayang-bayang ya. Karena IMESensi tidak bisa mengajar di kelas langsung. Baiklah, kita akan masuk. Bagaimana Sensei kalau saya melihat data itu dari eh, posisi B? Ya, saya lihat datanya itu dari sini, ya, dari B. Oke. Nah, kalau saya berdiri di B dan sesuatu itu datang mendekati saya, ya, mendekati karena saya berdirinya di sini kan ya. Jadi jangan pusing lagi nah. Di mana kok berdiri gitu ya? Ah, ah, ya. Karena saya berdirinya di posisi B dan datang apa istilahnya data itu mengarah kepada saya, maka itu menjadi T kita. Sehingga 2019年まで広島県の留学生の数は増えてきたですね. Jadi ini seperti persis yang Ime Sensei selalu sampaikan ke kalian. Di mana kamu berdiri? Ya, apakah sesuatu itu mendekati ke kita ataukah menjauh ke kita? Apakah sesuatu itu bisa terlihat dengan aktivitas kita, ataukah berupa data, berupa musim, itu kan tidak terlihat gitu ya pergerakannya. Shikashi, sonogo. Sonogo ini artinya apa? Sono ato. Ini N3 ke atas sih memangnya. Tapi buat kalian yang mau belajar, ya nggak masalah ya. Sono ato, sonogo, ya. Gensho, jadi ini berkurang. Gensho, gensho shite itta, ya. Kenapa dia itta, Sensei? Karena dia meninggalkan posisi B, menjauh dia. Menjauh. Oke, ya. Seperti itulah modelnya menggunakan T kuru dan T iku. Jadi nggak usah pusing-pusing kan. Mm-mm. Baik, next ya. Saya akan masuk lagi di gambar terakhir. Baik. Di gambar terakhir ini karena saya fotonya jadi sedikit-sedikit, mungkin saya kasih gini aja kali ya. Nah, semoga kalian bisa menyimak dengan baik di foto anunya. Jadi gampang ya cara baca grafik itu. Tinggal lihat kamu dari posisi mana lihatnya, dari bawah apa dari atas, menjauh atau mendekat gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita membaca ini dari posisi D? Walah, mana posisi D, Sensei? Ini. Data ini nggak ada. Cuma sampai sini 2021. Lah, berarti posisi D gimana dong, Sensei? Nah, berarti kita bisa mengimajinasikan, mereka-reka gitu ya. Nah, kalau mereka-reka berarti kita harus menggabungkan tekuru itu dengan bentuk kemungkinan atau prediksi. Nah, bentuk prediksi adalah desho atau daro. Desho atau daro. Ya, desho atau daro. eh di sini ada kata Kongo. Mungkin kalian apa ini namanya Kongo Sensei? Nah, Kongo itu sekarang dan after that. Nah, ini namanya juga kanji di sini. Kanji Kongo itu ada ima dan selanjutnya after that apa? Ya. Atau secara N4 bisa dibilang korekara atau shorai.
Ya, jadi shore o fukumete ima ya. Jadi ya. Include nih bedeknya waktu future-nya, waktu mendatangnya kalau kau pakai Kongo. Sehingga karena datanya sebenarnya nggak ada, kita jadi memprediksi. Gimana jadinya bentuknya sensei? Kongo Hiroshima ken no ryugakusei no kazu wa mata fuete kuru daro. Berarti kalau kita menggunakan fuete kuru, nih kita berada di posisi sini. Posisi D kita melihatnya, berada kita di posisi D melihat sesuatu itu mendekati kepada kita. Gitu ya. Oke. Mungkin ini saja video dari saya, simple ya, dari saya. Jadi bagaimana sih, ada satu lagi mungkin ya yang bagus juga sih menurut saya. Mungkin adalah bagaimana kalau dibilang, ini saya tidak share dulu ya. Lupa tadi ini fotonya. Kemudian ini kita lihatnya, misalnya ada dua kasus ya. Saya bilang kasus, kenapa? Kalau orang bahasa, ini dibilang kasus. Kenapa orang ini bilang pangga yakete kita? Kenapa orang ini bilang ora pangga yaketawa? Yaketawayo. Ya. Jadi yang satu pakai T kuru, yang satu pakai ya kita doang ya. Jadi kalau kita apa sih bedanya nih sensei ya? Mungkin kalau saya pernah bicara sama temanku yang anak teknik yang nggak ada masalah ya gitu. Eh, karena sama-sama Ji artinya, tapi bagi orang bahasa ini berbeda ya. Jadi katanya kalau kita menggunakan hora pangga ya kete kita seperti itu, sebenarnya ini belum semua mateng ya, belum semua mateng gitu ya. Ada yang mungkin tidak bersamaan alias tidak bersamaan matangnya ya. Ya tak satu-satu. Mungkin kayak orang ilustrasiku mungkin pada saat orang membuat popcorn atau bando popcorn ya kan, satu-satu hore hora ano kok enggak ya kita kita misalnya. Nah, itu satu-satu terbang-terbang gitu. Nggak semua kan. Harus nunggu dulu. Nah, pada saat dia sudah bilang pangga ya ketawa, berarti ini sudah mateng semua. Ya, gitu. Udah mateng semua ini. Oke. Next ya, nomor 2. Gimana kalau dia bilang tentang natsu? Natsu wa midori, salah, midori iro datta momiji o momiji mo akaku natte kimashita. Nah, ada te kimasu di sini. Kemudian B, natsu wa midori iro datta momiji mo akaku akaku apa nih? Narimashita. Ya, apa bedanya ini sensei? Jadi di sini ada te kimashita ya, dan ada ku narimashita.
Oke. Nah, jadi kalau tekimasta itu si momiji-nya itu mungkin masih ada yang warna berbeda ya. Artinya itu momiji kan itu kalau kita lihat ada memang yang warna tuh, mungkin saya kasih gini kali ya. Hmm, karena saya tidak menyiapkan minasang. Jadi saya menggambar sendiri dah. Ini ya, macam-macam warnanya ini. Kalau momiji, ya mungkin nggak tahu bagus ya anak-anak, tapi begitulah. Ya, jadi eh, banyak warnanya dia ini, ya. Kalau di apa istilahnya? Hmm, ya, jadi kalau dia bilang natte kimashita berarti apa? Natte kimashita itu berarti tidak semua pi merah. Sedangkan kalau yang narimashita, akaku narimashita berarti semua sudah merah. Ya, seperti itulah kita membahas video kali ini. Belum kunjungan, saya sebentar kunjungan ke kampus Hiroshima beda. Jadi ya saya upload dulu ini supaya kalian bisa belajar ya. Jangan di-share kemana-mana videoku ya. Saya tidak butuh terkenal ya. Jadi akaku narimashita gitu ya. Akaku narimashita itu berarti sudah merah semua apa namanya momijinya ya. Momiji ini dari ini berarti apa itu namanya daun gitu ya. Sedangkan ini belum ya, belum semuanya gitu ya. Akaku nate kimashita. Baik, jadi seperti itulah kita membahas tekuru dan teiku untuk hari ini. Terima kasih.